Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala PPDSD 2 Bukit Mulia, Bapak Sukamta SPDSD. Yang kami hormati narasumber kita Ibu Eka Setianingrum SPD. Dan yang kami hormati seluruh Dewan Guru PPDSD 2 Bukit Mulia yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kegiatan bulanan kita, kegiatan rutin yaitu berbagi praktik baik. Selanjutnya, shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarga, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, untuk lebih efisiennya waktu, marilah kita mulai acara kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah kita, Bapak Sukamta SD, dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan oleh penata acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu CGP, Ibu Eka Setianingrum, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru PPDSD 2 Bukit Mulia. Marilah kita terlebih dahulu bersama-sama mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayah kesehatan sehingga kita bisa berhadir pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tidak terlalu wafat. Yang kedua, marilah kita aturkan salawat dan salam dari Tuhan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, untuk wilayah akhir. Semoga kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau dan diakui sebagai umat beliau di akhirat nanti. Bapak Ibu hadirin yang hormati, dalam kesempatan ini nantinya kita bersama-sama akan mengikuti jalannya praktek baik
yang mana akan disampaikan oleh CDP kita, yaitu Ibu Eka Sugianto SPD. Harapan tentunya banyak untuk calon guru penggerak, karena sebagaimana disampaikan pada kesempatan yang telah lewat, kepala sekolah beserta guru mendukung dan memberi motivasi semangat kepada CDP ini, karena harapan itu besar sekali, karena dengan adanya program dari pemerintah Guru Penggerak nantinya akan membawa sebagai agen pembaru atau pembaruan di bidang pendidikan. Maka dari itu, Bapak Ibu guru yang dinyatakan lulus untuk mengikuti calon guru penggerak ini tentunya mempunyai tugas dan tanggung jawab di dalam masa mengikuti calon guru penggerak itu. Sebab keadaan zaman terus berubah, begitu juga dengan IT. Artinya perubahan-perubahan itu kita tidak bisa tinggal diam, kita ikut aktif di dalam perubahan itu, mengikuti perubahan itu. Maka dari itu, kesempatan ini nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Eka, sebagai agen pembaruan di dalam bidang pendidikan yang nantinya proses pembelajaran. Jadi sebagai kepala sekolah kami sangat mendukung, membantu, memberikan pelayanan apapun yang diperlukan di dalam program guru penggerak ini. Semoga nantinya Bapak Ibu yang baik, harapan kami bisa mengikuti program calon guru penggerak ini, karena yang masih muda-muda jelas kesempatan waktunya masih panjang dan terbentang di muka itu suatu tugas dan tanggung jawab yang perlu kita emban, yang perlu kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mungkin ini sambutan kami tidak panjang lebar, artinya harapan yang jelas kepada kita, semoga di dalam penyampaian praktek baik ini semoga lancar. Kemudian kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti program ini dengan aktif, dengan positif, untuk menambah wawasan kita. Ini yang harus disampaikan. Bila salah dan bila mohon maaf. Dan Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya marilah kita dengarkan acara yang selanjutnya, yaitu berbagi praktik baik dari narasumber kita oleh Ibu Eka Sugianto SPD. Kepada Ibu, silakan. Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti program ini dengan aktif, dengan positif, untuk menambah wawasan kita. Ini yang harus disampaikan. Bila salah dan bila mohon maaf. Dan Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya marilah kita dengarkan acara yang selanjutnya, yaitu berbagi praktik baik dari narasumber kita oleh Ibu Eka Sugianto SPD. Kepada Ibu, silakan.
kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada siang ini. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN 2 Bukit Mulia, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SDN 2 Bukit Mulia. Saya ucapkan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya siang ini untuk saya berbagi praktik baik tentang disiplin positif. Sebelum memasuki materi, mau mengajak Bapak Ibu semuanya ice breaking untuk senam otak. Jadi meminta Bapak Ibu berdiri semua. Bapak Ibu silakan. Oke, beri tepuk tangan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk modul ini mengenai tentang disiplin positif, kompetensi kelulusan yang dicapai yaitu guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Guru juga menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid dan berlandaskan nilai-nilai kewajiban universal. Dan untuk capaian pembelajaran umumnya yaitu kita memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Kita juga mengevaluasi, merefleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila.
Kita juga memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Adapun capaian pembelajaran yang khusus yaitu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma, stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebijakan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul 1.4 ini. Selain itu menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, serta 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada murid. Selain itu juga kita juga menyusun strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan sekolah agar terciptanya budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Konsep utama modul 1.4 budaya positif yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol guru. 6. Segitiga restitusi. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Dan penghargaan tidak efektif, penghargaan juga merusak hubungan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan juga menghukum, penghargaan mematikan motivasi intrinsik. Nah, di sini yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Kita semua sudah bikin kalau Bapak Ibu untuk keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Biasanya kita lebih kesepakatan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas biasanya bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berupa pertanyaan-pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Biasanya kita kalau keyakinan kelas guru yang bikin ya Bu. Seharusnya keyakinan kelas itu dibikin bersama dengan murid. Jadi murid ingat, oh iya kemarin kesepakatan kelasnya sudah dibikin bersama-sama guru. Jadi anak mempunyai rasa tanggung jawab atas keyakinan kelas yang mereka bikin. Kebutuhan dasar dan dunia berkualitas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta kasih, yang ketiga kesenangan, yang keempat penguasaan, dan yang kelima kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup, contohnya seperti kesehatan, rumah, makan, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima yaitu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini adalah keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, keluarga misalnya seperti pasangan, teman kerja, dan kelompok di mana kita bergabung.
Penguasaan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, misalnya bermain, kita bercanda, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang akan mereka lakukan. Di sini ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemangkal, dan yang kelima manajer. Posisi penghukum, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pada posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Biasanya kita kalau melihat anak-anak itu betul-betul ya bilang, ini lambat sekali pelajaran. Itu termasuk posisi penghukum, ya lah kayak gitu. Termasuk juga kayak gitu. Yang kedua yaitu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lembut. Pembuatan merasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang biasa sering diucapkan, ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, pasti anak merasa bersalah. Nah, yang ketiga yaitu posisi kontrol teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Maka mereka biasanya berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, misalnya anaknya yang nggak mau kerjakan, ayo kan bantu bapak. Nah, jadi biar belajarnya lebih semangat lagi anak-anak. Posisi kontrol pemantau, biasanya kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau bertindak berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada posisi teman dan pemantau. Segitiga restitusi. Di sini ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena
kalau kita ingin yang menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan mengucapkan kalimat-kalimat contohnya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat yang bisa kita pakai yaitu ketika memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Strategi ini sangat menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Yang ketiga yaitu kita menanyakan keyakinan kelas. Biasanya kalimat yang kita gunakan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu ketika kita menanyakan keyakinan kelas. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada pengalaman-pengalaman ketika membuat keyakinan kelas atau ada anak yang mempunyai masalah di dalam kelas. Silakan Bapak Ibu kalau ingin berbagi. Barbar. Ayo mulailah. Barbar ayo. Nanti ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari guru-guru yang lain, di sini saya wali kelas 2. Wali kelas 2 ketika saat membuat keyakinan kelas, kita bersama-sama mengobrol dengan siswa-siswa keyakinan apa yang dilakukan di kelas. Nah, contohnya itu kita membuat keyakinan kelas seperti kalau di kelas kita boleh minum, tapi minumnya dibatasi, tidak boleh minum semua, hanya minum air putih. Kemudian tidak boleh main di dalam kelas. Seperti itu contohnya Bu Eka. Oh ada anak yang ngeyel. Jadi anak-anak mintanya, Bu boleh tidak makan dalam kelas? Karena boleh minum dalam kelas, jadi minta boleh tidak kalau makan dalam kelas. Jadi kami sepakati tidak boleh makan di dalam kelas. Bolehnya ketika istirahat. Tidak boleh makan di dalam kelas itu maksudnya saat jam pelajaran berlangsung. Tapi kalau waktu istirahat boleh saja makan di dalam kelas. Ya, sekian dari saya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Laila sudah berbagi pengalaman juga. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang lain. Terima kasih atas kesempatan yang saya berikan. Mohon izin Bapak-bapak dan Ibu guru. Nah, di sini mungkin ada sedikit yang mau saya sampaikan untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini terutama untuk anak-anak yang kelas
tinggi itu menggunakan kata-kata yang positif, dimana misalkan contoh misalkan tidak boleh terlambat, kita ganti dengan berangkat lebih pagi. Itu mungkin bisa juga misalkan kata-kata misalnya belajar dalam kelas itu, untuk kata-kata yang tidak boleh belajar di luar kelas bisa jadi dengan belajar dalam kelas. Jadi kata-kata yang positif, misalkan meninggalkan kata-kata tidak boleh, kata-kata yang tidak. Jadi itu saja yang bisa saya tambahkan untuk untuk menambah sedikit kawasan kita. Terima kasih. Terima kasih tadi, benar sekali ya Bapak Ibu, kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Kalau bisa kita mungkin kita menggunakan kata-kata yang positif. Biasanya tuh anak-anak kalau menggunakan jangan malah dilakukan, biasanya seperti itu. Jadi kita ubah kata-katanya menggunakan kata-kata yang positif. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya atas waktunya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Ya, terima kasih kepada narasumber kita yang sudah berbagi praktik baik pada kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Setianingrum ya. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada pagi ini, saya mintakan dengan hormat untuk mengambil berkah kepada Pak Edi untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa untuk mengambil berkah pada hari ini. Semoga akan memberikan manfaat bagi kita untuk perkembangan kemajuan kehidupan di sekolah kita. Berdoa. Doa selesai. Terima kasih kami sampaikan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Oke, sudah.